Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz ya 'ali ya 'azim. Amma ba'du, jamaah salat subuh, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur, diberikan nikmat hidup di atas muka bumi. Salah satu nikmat yang sangat besar, nikmat hidup. Tergambar besarnya nikmat hidup ini bagaimana ungkapan penyesalan orang yang sudah meninggal dunia, yang ingin dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Farji'na na'mal shalihan." Kata orang yang sudah mati, "Ya Allah, kembalikanlah kami, maka pasti kami akan beramal soleh." Mereka ingin dikembalikan sebagian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin." Ya Tuhanku, kiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku sebentar saja, maka niscaya aku akan bersedekah dan aku pasti akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini mau dikembalikan, mau ditunda sebentar saja. Untuk apa sebentar itu? Untuk bersedekah, karena tahu gimana dahsyatnya sedekah itu, dapat meredakan murkanya Allah, menjadi hijab, menjadi penghalang azab. Nah, jadi dari dua ayat ini kita tahu banyak orang yang sudah mati menyesal, ingin dikembalikan, mau memperbaiki dirinya dan berjanji pasti akan menjadi soleh. Tapi terlambat sudah, tidak bisa untuk dikembalikan kalau sudah masuk ke alam penantian, permulaan dari alam akhirat. Pelajaran bagi kita, alhamdulillah, ternyata kita sedang menikmati hidup yang banyak orang mati mendambakannya. Doa. Kita tidak berdoa, tapi Allah takdirkan kita nikmat yang besar ini. Maka Allah masih kasih kita kesempatan untuk bersujud. Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk beramal soleh, untuk istighfar, untuk taubat, untuk bersedekah, dan segala macam bukti kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seiring nikmat hidup ini Allah berikan kita nikmat iman. Karena berartinya hidup ini adalah dengan nikmat iman. Bagi orang yang beriman itu semua keadaannya baik.
Diberikan dia nikmat, bersyukur, baik baginya. Diberikan dia ujian, cobaan, bersabar, baik baginya. Maka setiap keadaan orang yang beriman itu baik. Kemudian Allah kasih kita nikmat sehat. Nikmat sehat. Nikmat sehat ini salah satu nikmat yang dengan nikmat sehat kita seperti mendapatkan semua kenikmatan di dunia ini. Salah satunya dengan nikmat sehat. Dan salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala cepat meridhoi adalah ketika kita bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bersyukur. Nah, jadi banyak doa, yang doa ini adalah tentang bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambahkan. Contoh sederhana, setelah kita keluar dari WC, itu doanya bersyukur. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Kita banyak keliru dosa, tapi tetap dikasih nikmat oleh Allah. Lancar, buang penyakitnya. Kemudian kita berdoa, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Nah, doa keluar WC itu tentang bersyukur. Di samping pertama mohon ampun kepada Allah. Dan ini hendaklah kita jaga. Jangan kita malas untuk amalkan. Kita renungkan betapa banyak orang yang pergi kentut ke Singapura karena tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, operasi dan sebagainya, dan mengeluarkan banyak biaya. Dulu pernah ada di Labanan beberapa hari di rumah sakit Tanjung, 1 mingguan tidak bisa BAB. Betapa resah dan sakit yang dia rasakan. Setelah Allah sembuhkan, kasih kesembuhan, setelah seminggu itu dia mengadakan syukuran besar-besaran. Bagaimana nikmatnya yang namanya lancarnya BAB itu. Maka sederhana, kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Mohon ampunanmu ya Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Syukur. Termasuk baru bangun tidur. Apa doanya tentang syukur juga. Rasulullah ajarkan kita doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur Allah kembalikan kita hidup lagi. Karena tidur itu saudaranya mati, dekat dengan kematian, mirip. Sehingga dalam doa yang lain, doanya juga alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji milik Allah yang telah mengembalikan ruhku. Nah, jadi bersyukur kita dikembalikan dalam keadaan seperti semula, bangun tidur. Nah, jadi bangun tidur banyak doanya. Makanya ada namanya kitab Al-Azkar Imam Nawawi yang di situ dikumpulkan riwayat-riwayat zikir dari sebelum tidur sampai tidur lagi. Ya, pakai baju baru, pakai sendal, semua
doa dari Rasulullah SAW. Dikumpulkan doa sebelum tidur, doa bangun tidur. Banyak doanya, mana yang cocok, rasanya bisa bukan mana yang cocok. Ya sesuai keadaan kita, kemudian yang kita hafal, kita amalkan. Itu dahsyat. Termasuk sabda Nabi, siapa yang bangun tidur membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Dosa-dosa kecil. Nah, diceritakan pula oleh Siti Aisyah, Rasulullah kalau bangun tidur, beliau juga diantara yang beliau baca, beliau bertahmid, bertakbir 3 kali, Allahu Akbar. Alhamdulillah 10 kali. Takbir 10 kali, alhamdulillah 10 kali, subhanallah, subhanal kudus 10 kali. Kemudian istighfar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Nah, jadi banyak doanya, tapi di antara doa itu diawali banyak riwayat yang sering kita amalkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Sekiranya kita tidak hafal ini, paling kurang alhamdulillah, jangan lupa kita bersyukur. Secara khusus lagi Rasulullah sampaikan, innallaha la yarda, sungguhnya Allah meridhoi. Nah, ini luar biasa. Amalan yang ringan tapi Allah ridho. Apabila seorang hamba makan kenyang, alhamdulillah. Dia minum lega, alhamdulillah. Sederhana sekali, tapi luar biasa. Allah la yarda, yang namanya ridho Allah itu kata Nabi lebih baik daripada surga. 4 yang lebih baik dari surga. Surga itu sendiri. Salah satunya keridhaan Allah lebih baik dari surga. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur Allah kasih kita nikmat hidup, iman, sehat, sempat, kemudian Allah berikan kita pertolongan untuk berada di majelis ilmu. Sehat ini termasuk salah satunya sehat dari pilek. Subuh ini saya tidak pilek, alhamdulillah, betapa indah rasanya. Jadi kita dikasih sesuatu itu akan terasa nikmatnya kalau sedang tidak ada atau diuji. Nah, jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan untuk melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Sudah kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu perkataan Abu Bakar As-Siddiq, ma min 'abdin razaqahullah asyra khisalin, tidaklah seorang hamba yang Allah rezekikan 10 perkara, illa waqad naja min afat, kecuali Allah selamatkan dia dari berbagai macam bahaya, terutama sekali bahaya akan balasan di akhirat, celaka di akhirat. Dan dia akan soro fi darajatil muqarrabin, dia akan mendapatkan derajat muqarrabin. Apa itu muqarrabin? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nala darajal muttaqin, dan dia memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. 5 sudah kita bahas. Kita ulang sebutkan. Yang pertama, sidqun daimun ma'hu qalbun qani'. Selalu jujur disertai dengan hati yang selalu qanaah. Jujur. Nah, jujur ini juga salah satu syarat orang meraih derajat muqarrabin, dekat dengan Allah.
Makanya kita berdoa digolongkan kelak di akhirat bersama al-amilin as-solihin asy-syuhada as-siddiqin. Kita mohon digolongkan kelak di akhirat bersama orang soleh, para alim ulama, para siddiqin, syuhada. Nah, siddiqin, siddiq itu, kata siddiqin itu bagi santri yang belajar sorob mubalaghah, itu kata yang sangat. Siddiq itu jujur. Jadi ada golongan hamba Allah yang disebut siddiq, siddiqin, siddiqun, orang-orang yang jujur. Dan orang-orang yang jujur inilah orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Kenapa? Karena tingkatan siddiqin itu, orang-orang yang jujur kepada Allah itu, dia beribadah sama, di tempat sepi ikhlasnya sama, semangatnya sama, rame sama, ikhlasnya, semangatnya. Dia sedekah di tempat rame, di tempat sepi, sama-sama ikhlasnya karena Allah, semangatnya sama. Kemudian di tempat rame dia tidak berani melanggar perintah Allah, di tempat sepi pun dia tidak berani melanggar Allah. Tidak dilihat manusia, dia tetap menjaga matanya, lidahnya, amanahnya. Jadi itulah siddiq. Dia mau rame, mau sepi sama. Sama ibadahnya, maksudnya ikhlasnya karena Allah, semangatnya sama juga. Dia tetap jaga dirinya, tidak berani melanggar perintah Allah. Mau dilihat orang, mau tidak, dia jujur kepada Allah. Inilah muqarrabin. Jadi derajat muqarrabin itu, siddiqin itu diraih setelah perintah-perintah Allah dikerjakan, juga larangan Allah tidak berani dilanggar, batasan-batasan Allah. Itulah kita ikhtiarkan, perjuangkan agar kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian dari mata, kita jujur. Kita berusaha mohon kepada Allah diberikan pertolongan untuk menghindari yang haram. Itu yang pertama, jujur disertai dengan hati yang qanaah. Kemudian yang kedua, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar disertai syukur. Yang ketiga, faqrun daimun zuhdun hadir. Ya, orang yang ditakdirkan fakir harus selalu bersama kezuhudan atau tetap menjaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kemudian fikrun daimun, merenungkan, berpikir, ma'hubatun ja'i, bersama kontrol isi perut. Kemudian yang kelima, hazanun daimun mahfafun malim, selalu perhatian dan selalu takut kepada Allah, takut murkanya Allah, takut jauh dari Allah, sehingga tidak berani melanggar perintah Allah. Masuklah kita kepada yang keenam. Wasadisu, yang keenam, jahdun daimun ma'ahu badanun mutawadi. Berjuang, terus berjuang menjalankan perintah Allah, berjuang menjauhi larangan Allah, berjuang melawan hawa nafsu. Ma'ahu badanun mutawadi, disertai dengan tawaddu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, tawaddu wa jalisul masakin. Tawaddulah kalian dan duduklah bersama orang-orang miskin. Takunu min kibari ahlillah, maka kamu akan menjadi pembesar orang hamba-hamba spesialnya Allah. Wa takhruju minal kibri, dan kalian akan keluar dari kesombongan.
Nah, jadi yang keenam ini kita mendapatkan pelajaran untuk selamat dari berbagai macam bahaya itu dan menjadi hamba Allah yang muqarrabin. Bertakwa adalah berjuang. Berjuang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, melawan nafsu, dan selalu tawaduk. Tawaduk, tindih-tindih. Rasulullah saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu bagi siapa saja yang mengikutimu. Coba. Rasulullah di sini ayat ini tentang tawaduk terhadap siapa yang mengikutimu dari hamba yang beriman. Siapa lagi yang lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah SAW? Rasulullah yang terbaik, yang paling tinggi, tapi Rasulullah diperintahkan untuk tawaduk. Nah, tawaduk. Sehingga salah dosa yang namanya la tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu ke manusia. Jangan bahasa kami ngengos gitu. Maka ketika berjumpa setidaknya saling sapa meskipun dengan isyarat. Kalau tidak ada kesempatan kan kita sama-sama motor kadang atau cepat. Tawaduk. Dan tawaduk ini diantaranya adalah wajalisul masakin. Mau bersama orang-orang miskin. Siapa yang mau bersama orang-orang miskin, maka dia akan menjadi pembesar dari hamba spesial Allah Subhanahu wa taala dan akan keluar dari kesombongan. Disampaikan pula oleh ulama, siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi dia mengabaikan miskin, tidak peduli kepada orang miskin, maka cintanya, pengakuannya itu adalah kazib, dusta. Kenapa? Karena Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang miskin. Nah, makanya dalam agama yang disebut pendusta agama itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, tidak peduli kepada yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak saling mengajak memberikan makan orang miskin. Nah, sehingga tidak cukup yang namanya kita nyumbang kepada bangunan saja, bersedekah, impak kepada bangunan. Bangunan apa? Fasilitas umum, masjid, madrasah, tapi tidak pernah bersedekah kepada manusia yang miskin. Nah, jadi harus kita juga memperhatikan manusianya. Apalagi misalnya masjid sudah kokoh, megah, segala fasilitas lengkap, terus sumbangan hanya kepada masjid, tidak ada kepada miskin, keliru. Makanya haji itu sekali haji, wajibnya haji sekali dalam seumur hidup, wajibnya. Agar harta-harta itu ada waktunya, luangnya untuk miskin juga. Begitu juga umroh. Umroh, mau bolak-balik umroh dengan biaya sendiri, sementara di sekitar banyak orang miskin. Nah, itu tanggung jawab besar. Jadi agama itu, perintah Allah itu akan selalu kembali kedua. Perintah Allah. Satu untuk mengagungkan Allah, satu untuk berkasih sayang sesama manusia. Makanya firman Allah,
Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Kita salat menghamba kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zakat ya perintah Allah, tapi untuk siapa? Kasih sayang sesama manusia. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat untuk Tuhan. Wanhar, berkurban untuk siapa? Untuk kita saling menunjukkan kasih sayang sesama manusia. Bahkan di Idul Fitri wajib zakat fitrah. Bahkan sampai tingkatan yang paling miskin selama lebih untuk makan dan minum sama keluarganya di hari Idul Fitri itu. Dan malamnya wajib keluar zakat fitrah. Untuk siapa beras itu? Melanjutkan hidup. Wasilah kita hidup makan nasi untuk kasih sayang, supaya memiliki kasih sayang. Ramadan itu tidak hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, juga memperbaiki hubungan. Selalu kembali kedua perintah Allah itu. Makanya harus imbang pedulian kepada untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah juga manusia. Kalau berkurban, kalau haji bagi yang mampu sekali. Kalau berkurban bagi yang mampu setiap tahun. Kenapa? Karena untuk berkasih sayang sesama manusia. Nah, jadi semakin hamba itu berkasih sayang, semakinlah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yarhamullah min ibadihil ar-ruhama. Sesungguhnya yang disayangi oleh Allah dari hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Karena tawaduk, di antara bentuk tawaduk itu menghadiri undangan, mau duduk bersama orang-orang yang lemah. Itu yang keenam. Wasabi'u, yang ketujuh, ribkun daimun. Ma'ahu rahmun hadirun. Yang ketujuh adalah selalu lemah lembut disertai dengan kasih sayang. Nah, lagi ini. Hadis Nabi, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya yang disayangi oleh Allah dari hamba-hambanya adalah yang memiliki sifat kasih sayang. Semakin hamba itu peduli kepada sama hambanya, memiliki sifat kasih sayang, semakin dicintai. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah segala yang ada di bumi, maka malaikat yang ada di langit akan menyayangimu. Ada riwayatkan orang diampuni dosanya gara-gara peduli kepada anjing yang kehausan. Jika dia istirahat minum, anjing itu mengeluarkan lidahnya sebagai tanda kehausannya, sementara airnya bawah, tidak bisa anjing itu. Dia kemudian memberikannya minum, nah diampuni dosa-dosanya. Itu sama hewan. Bagaimana kalau sama makhluk yang Allah nyatakan laqad wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami memuliakan anak Adam. Apalagi yang dimuliakan anak Adam, manusia. Banyak cara peduli, yang dengan ilmu, dengan jabatan, dengan harta, dengan tenaga, dengan kepedulian, dengan saling menolong. Kasih sayang ini luar biasa
Makanya di antara kutip oleh Imam Al-Ghazali, hamba Allah yang cepat mengangkat derajat hamba Allah itu, di antara yang cepat mengangkat derajat hamba Allah itu adalah di antaranya pemurah, peduli, ada kasih sayang pada manusia. Nah, itulah luar biasanya yang namanya ribkun daimun ma'hu ruhmun hadirun. Nah, kita berusaha untuk lemah lembut. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, hamba yang paling baik, abdolul mu'minina, orang yang paling baik itu adalah ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, yang paling penyayang, yang lemah lembut. Abdulul mu'min, Nabi mengatakan yang paling utama, yang paling baik. Kemudian Nabi menyampaikan wa'ak yasuhum, dan mukmin yang paling cerdas adalah yang aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Yang dikatakan oleh Nabi, orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lil maut wa aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan yang paling baik mempersiapkan untuk menyambut kematian. Ulaikal redaksinya, ya artinya mereka lah yang paling cerdas. Dialah yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya menyambut kematian. Nah, ini yang dikatakan paling cerdas. Bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak gelarnya, dan sebagainya. Tapi semua itu kita tuntut semata-mata untuk mencari bekal, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketujuh. Tinggal berapa menit? Hah? Tinggal 19. Oh, masih ya. Yang keenam, berjuang disertai tawadhu. Yang ketujuh, lemah lembut disertai kasih sayang. Wasamin, yang kedelapan, hubbun daimun ma'hu hayaun hadirun. Cinta karena Allah disertai malu. Malu karena Allah. Ini sayang karena Allah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. 7 golongan yang dijamin mendapatkan naungan. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah fajtama ala dzalika waftaraqa alaih. 2 orang yang saling sayang karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, jadi kita bertemu karena Allah. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat yang baik dalam Islam itu yang Rasulullah suruh kita cari, teman yang baik itu teman yang sahabat yang
Apabila kita melihatnya, kita teringat akan kebaikan, akan akhirat, akan Allah. Apabila kita berbicara dengannya, bertambah ilmu kita. Jadi kita menyesal atas segala kekurangan kita yang mengajak kita bertaubat kembali kepada Allah, ke jalan Allah. Cinta karena Allah, malu. Nabi pernah bersabda, malulah kalian dengan malu yang sebenarnya. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang malu. Rasulullah menyampaikan, bukan malu sekedar malu biasa, tapi siapa yang malu kepada Allah, falyahfazir ra'sa wa mahawa. Nah, ini syarat malu itu, yang namanya malu kepada Allah, yang pertama adalah falyahfazir ra'sa wa mahawa, jaga kepala dan pikirannya. Ya, malu kepada Allah, jaga kepala dan pikirannya. Apa pikirannya itu ya? Bawa dia ke pikiran yang baik. Tidak suuzon, tidak berprasangka buruk, negatif. Kemudian kepala, jaga kepala. Apa juga yang di kepala? Mata. Nah, jadi malu kepada Allah itu, mata ini kita jaga. Apa juga di kepala? Telinga. Malu kepada Allah itu tidak sengaja menempelkan telinga ini untuk suka mendengarkan aib-aib orang. Malu kepada Allah itu apa juga di kepala? Lidah. Malu untuk berbicara yang dilarang. Itu yang pertama, syarat malu. Yang kedua, wal batna wa ma wa'a. Orang yang malu kepada Allah itu malu mengisi perutnya dari yang tidak jelas, apalagi yang jelas haramnya. Wal batna wa ma wal yazkuril mauta wal bala. Namanya orang yang malu, yang ketiga syaratnya adalah mengingat kematian. Sering-sering mengingat mati dan bala yang tiba-tiba datang. Kemudian syarat malu adalah wal yazkuril mauta wal bala. Nah, itu kata Nabi, siapa yang melakukan itu, faqad istahya minal haqq, itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini cinta karena Allah, malu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasi', yang kesembilan, ilmun nafi'un ma'hu amlun daimun. Ilmu yang bermanfaat disertai dengan pengamalannya. Ilmu yang bermanfaat disertai pengamalannya. Ya, sekarang makin akhir zaman, tantangan iman makin berat, maka mestilah kita semakin untuk tidak lepas membekali diri dengan ilmu, apalagi ilmu agama. Berbagai macam muncul penyakit di akhir zaman, baik itu penyakit tubuh maupun penyakit dalam agama, paham dan sebagainya. Maka semakinlah kita menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ke-10, imanun daimun mahaqun sabitun. Iman yang kokoh disertai dengan akal yang sehat. Ya, jaga iman. Iman itu bertambah dalam
ketaatan. Semakin kita di pengajian itu kita sedang mengecas iman. Kita berzikir itu artinya kita sedang menjaga dan mengecas iman. Kita baca Quran, salawatan, hal-hal yang baik itu kita sedang menjaga iman. Khusus lagi sampaikan oleh Nabi, baca banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Ada juga khusus dari Nabi, siapa yang cinta imannya dijaga oleh Allah, kata Nabi, maka sholatlah 2 rakaat setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Setiap rakaat setelah membaca Fatihah baca qul huwallahu ahad 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, ruku. Rakaat kedua sama, setelah Fatihah 6 kali surat Al-Ikhlas, sekali Al-Falaq, sekali An-Nas, kemudian ruku. Setelah selesai sholat, berdoa, ya Allah, jagalah iman hamba, ya Allah. Kalau redaksi Arabnya, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fafazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini Rasulullah SAW berikan kita amalan yang Nabi mengawali dengan siapa yang cinta imannya dijaga. Bagaimana kita tidak cinta? Iman ini suatu yang paling berharga. Hidup tanpa iman bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi Nabi menawarkan siapa yang cinta imannya dijaga oleh Allah setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah awabin. Allah, saya sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi waktu. Sholat sunat awabin ada 2 rakaat, ada 6 rakaat, ada 20 rakaat. Mana yang cocok? Sebaik-baik amalan yang istiqomah meskipun sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan untuk mengamalkan ilmu kebaikan yang bermanfaat dan menjauhi larangan Allah.